Suara guntur yang keras tiba-tiba muncul di pegunungan yang sunyi dan mengejutkan tak terhitung banyaknya burung di hutan. Cara burung-burung itu mengepakkan sayap dan terbang tinggi ke segala arah. Seakan telah terjadi bencana yang besar. Sebuah puncak gunung mulai berguncang dan jatuh di titik tertentu di pegunungan. Bebatuan besar berulang kali berguling dari atas, menekan beberapa pohon besar di bawah sampai semuanya patah. Banyak garis retakan setebal lengan mulai menyebar dengan cepat saat bebatuan besar berguling. Dalam beberapa menit, puncak gunung yang sempurna berhenti sesaat sebelum benar-benar runtuh semuanya. Sosok manusia berjubah hitam sedang mengepakkan sayap api hijau giok yang keluar dari punggungnya. Matanya mengamati puncak gunung yang bergoyang dan akan jatuh sebelum dia menganggukkan kepalanya dengan puas. Saat ini, kekuatan segel pemuka gunung ini memang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Selain itu, ini hanyalah latihan. Doki yang digerakkan tidak dalam kekuatan penuh. Sulit untuk membayangkan betapa menakutkan kekuatan ini jika seseorang melepaskannya secara maksimal. Apakah ini segel pemuka gunung? Sungguh layak menjadi teknik do tingkat tinggi kelas D. Sosok tua yang agak ilusi tiba-tiba muncul dan berdiri di udara di samping pemuda berjubah hitam itu. Dia menatap puncak gunung yang hampir hancur di bawah saat dia menganggukkan kepalanya dengan terkejut dan bertanya sambil tersenyum. Xiaoyan mengangguk dan tersenyum. Dia segera bertanya, "Pernahkah guru mendengar teknik do ini?" Teknik segel dewa. Bagaimana mungkin saya belum pernah mendengar nama yang begitu bagus ini? Kumpulan teknik do ini juga bukan sesuatu yang dapat dilakukan oleh siapapun di dalam klan pacar kecil Anda. Alasan dia bisa mendapatkannya kemungkinan besar karena statusnya yang luar biasa. Namun, sungguh tidak terduga bahwa dia mampu memberimu teknik do yang langka ini. Yao Lao tertawa. Dia sepertinya telah mengingat sesuatu dan tanpa sadar menghela nafas lega. Saat itu saya juga cukup tertarik dengan teknik do ini. Sayangnya, saya tidak bisa mendapatkannya. Jika seseorang mencapai penguasaan penuh dari teknik do ini, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa seseorang dapat menghancurkan pegunungan dan merebus lautan. Sayangnya, hanya ada 2 segel dari teknik do ini yang ada di dalam gulungan yang diberikan Sun Er kepadaku. Xiaoyan mengusap kepalanya dan menjawab dengan cara yang agak malu. Dasar anak kecil yang serakah. Meskipun teknik segel dewa ini adalah teknik do tingkat tinggi kelas D, jika seseorang dapat mempraktikannya sampai segel terakhir dan mencapai tahap di mana setiap segel terhubung satu sama lain, kemungkinan akan dapat menyaingi teknik do kelas Tian. Yao Lao tertawa saat menegur pemuda ini. Dia berkata, meskipun status gadis kecil itu luar biasa di dalam klannya, sepertinya dia telah mengambil risiko yang cukup besar dengan secara pribadi memberikan teknik do ini padamu. Klannya sangat menghargai teknik do tingkat atas ini. Xiaoyan tertawa malu. Dia hanya ceroboh menyebutkannya. Secara alami, mustahil baginya untuk mengomel tentang Sun Er. Dari ekspresi serius yang dia miliki ketika dia memberinya teknik segel dewa, jelas bahwa dia sangat menghormatinya. Menurut apa yang tertulis di gulungan ini, hanya melatih segel pertama, segel pembuka gunung, akan membutuhkan seseorang setidaknya dari kelas doang. Mengingat kekuatan Xiaoyan saat ini, dia hanya bisa mempraktekkan segel pembuka gunung ini. Oleh karena itu, bahkan jika Sun Er benar-benar memberinya semua teknik segel dewa, kemungkinan dia hanya bisa mengeluarkan air liur sambil melihat teknik do itu. Mampu melihatnya tetapi tidak dapat mempraktikannya. Ini adalah sesuatu yang menyakitkan. Sepertinya sudah setengah bulan sejak aku memasuki pegunungan, tetapi tidak ada kabar dari saudara kedua. Apakah terjadi masalah dengan kakak kedua? Xiaoyan mengepakkan sayap api hijau di punggungnya dan mengarahkan pandangannya ke daerah sudut hitam. Dia tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening saat dia berbicara. Seharusnya dia baik-baik saja. Jika sesuatu terjadi, dia pasti akan mengirim sinyal kepada Anda.
Yaulo tersenyum dan wajahnya segera menjadi serius. Kemudian dia berbicara, "Sekarang kamu harus menaruh perhatianmu pada dirimu sendiri. Saat melawan Yunsan, akan sangat sulit untuk membunuhnya kecuali kamu memiliki teknik Dou yang kuat." Shoyan menarik senyumnya saat nama yang ada jauh di dalam ingatannya disebutkan kembali. Dia mengangguk sedikit dan merenung. "Meskipun kekuatanku telah meningkat selama 3 tahun ini, tetapi kekuatan Yunsan juga pasti telah meningkat. Selain itu, sekte Mystic Lord telah berdiri di Jiyama selama bertahun-tahun. Itu pasti memiliki fondasi yang kuat. Teknik Dou yang diketahui orang tua itu sepertinya juga tidak lemah." Saat itu, Shoyan hampir tidak bisa bersaing dengan Yunsan untuk beberapa pertukaran dengan mengandalkan kekuatan Yaolao. Tetapi ini karena Yunsan tidak menampilkan banyak teknik Dou. Begitu dia melepaskan teknik Dou dengan kekuatannya yang sangat kuat, kemungkinan akhir Shoyan akan sangat menyedihkan bahkan dengan bantuan Yaolao. Saat ini, kekuatan Shoyan telah melonjak dan dia juga memiliki senjata pembunuh yang kuat, seperti Angry Buddha Lotus Flame serta teknik pembuka gunung. Namun, masih ada beberapa ketidakpastian jika dia ingin mengandalkan itu untuk membunuh Yunsan. Bagaimanapun, kelas Dozong dapat dianggap sebagai ahli yang dapat berdiri di puncak piramida jika ditempatkan di seluruh benua. Jika seseorang meremehkan seorang ahli di tingkat itu, maka hal tersebut akan menyebabkan dirinya mengalami bencana. Ini terutama terjadi pada seseorang seperti Shoyan yang levelnya jauh di bawah level itu. Namun, Shoyan tidak dapat menerima ketidakpastian yang muncul dalam perjalanan kembali ke Jiyama kali ini. Saat itu, dia diusir dari Jiyama seperti anjing yang kehilangan rumahnya. Setelah itu, dia menyebabkan klan Xiao menghadapi bencana seperti itu. Dia mungkin masih bisa kabur jika dia gagal setelah kembali kali ini. Namun, apa yang menunggu klan Xiao mungkin adalah pemusnahan sejati. Oleh karena itu, dia harus membunuh Yunsan dengan segala cara ketika dia kembali ke Jiyama kali ini. Tentu saja, jika dia memasukkan dua kekuatan bertarung hebat, Medusa dan Yaolao, pasti tidak akan sulit untuk membunuh Yunsan. Sayangnya, Shoyan tidak percaya diri untuk meyakinkan Medusa dan membantunya melawan Yunsan. Yaolao saat ini mungkin memiliki kekuatan untuk bersaing dengan elit Dozong. Tetapi siapa yang bisa menjamin apakah sekte Mystic Lord akan memiliki orang super kuat yang tersembunyi? Dari apa yang dikatakan Xiaoli, jelas bahwa sekte Mystic Lord berkolaborasi dengan Hall of Soul. Karena itu, Shoyan harus merencanakan hal-hal ini dengan baik. Jika terjadi kecelakaan yang mencegah Yaolao berpartisipasi dalam pertarungan, Shoyan harus bisa melawan Yunsan secara pribadi. Oleh karena itu, dia harus memungkinkan dirinya memiliki kekuatan untuk membunuh Yunsan. Yaolao mengangguk sedikit saat dia melihat wajah Shoyan yang secara bertahap menjadi dingin dan kaku. Dia perlahan berkata, "Sungguh sangat sulit bagimu untuk memiliki keyakinan mutlak dalam membunuh Yunsan dengan kekuatanmu saat ini. Namun, itu tidak sepenuhnya mustahil untuk dilakukan." "Metode apa yang dimiliki guru?" Shoyan terkejut dan dia buru-buru bertanya. "Pelajari segel kedua dari teknik segel dewa." Hahaha, Yaolao tertawa. Shoyan segera menjadi putus asa saat mendengar ini. Dia tanpa daya berkata, "Apakah mempelajarinya sekarang? Saya bahkan belum sepenuhnya memahami segel pertama. Bagaimana saya bisa menguasai segel kedua? Selain itu, menurut apa yang dikatakan Sun Er, segel kedua mengharuskan seseorang untuk mencapai kelas Dou Huang sebelum seseorang dapat mempraktikannya. Dalam hal ini, hanya tersisa kemungkinan terakhir." Yaolao tersenyum. Dia melambaikan tangannya dan nyala api berwarna putih melingkar dan naik. Dia melihat Shoyan yang sedang berpikir keras di depannya dan tertawa. "Gabunglah 3 jenis api surgawi dan gunakan Angry Buddha Lotus Flame." Sebuah Angry Buddha Lotus Flame yang digabungkan dari 3 jenis api surgawi. Ekspresi wajah Shoyan berubah dengan cepat. Dia merajut alisnya dengan erat. Menjadi pencipta teratai api surgawi, serangan yang memiliki kekuatan terkuat paling menakutkan. Oleh karena itu, dia memahami bahaya dan ketidakstabilannya dengan sangat baik.
Saat itu, dia mengandalkan keberuntungannya untuk mengendalikan keseimbangan antara dua jenis api surgawi. Namun, dia telah membayar harga dan hampir menghancurkan dirinya sendiri. Penggabungan tiga jenis api surgawi mungkin tampak hanya menambahkan satu jenis api surgawi di atasnya. Namun, kesulitannya adalah sesuatu yang Xiaoyan pahami secara mendalam. Jika Anda benar-benar dapat menggabungkan tiga jenis api surgawi menjadi Angry Buddha Lotus Flame, tidak akan ada lagi peristiwa tak terduga yang terjadi saat Anda membunuh Yunsan. Yao tersenyum dan berbicara saat melihat Xiaoyan mengerutkan kening. Baiklah, aku akan mencobanya. Xiaoyan ragu-ragu sejenak, tapi dia hanya bisa mengangguk tanpa daya saat ini. Sepertinya dia hanya memiliki metode ini. Yao tersenyum dan mengangguk. Dia berkata, "Kamu tidak perlu terlalu cemas. Gabungkan jika Anda bisa. Jika Anda benar-benar tidak bisa, lupakan saja. Guru akan campur tangan pada saat itu untuk membunuh Yunsan." Xiaoyan tersenyum, namun hatinya tahu bahwa dia harus bekerja keras untuk mencapai hasil yang terbaik. Setelah dia memiliki tujuan, Xiaoyan mulai mencoba dan menggabungkan ketiga jenis api surgawi ini. Seperti yang dia harapkan, memang sangat sulit untuk menggabungkan benda ini. Dia mencoba beberapa kali selama periode waktu ini, tetapi semuanya berakhir dengan kegagalan. Selain itu, dia bahkan menerima luka ringan selama ledakan hebat yang dibuatnya ketika api surgawi bertabrakan satu sama lain. Yao juga tidak berdaya menghadapi upaya Xiaoyan yang berulang kali gagal. Ini bukan karena Xiaoyan tidak memiliki bakat, sebaliknya, menggabungkan api surgawi memang sangat sulit. Dia bahkan berpikir bahwa bakat dia di puncaknya saat itu, mencoba menggabungkan tiga jenis api surgawi mungkin merupakan tugas yang sangat sulit. Selain itu, meskipun Xiaoyan sudah memiliki dua jenis api surgawi, api dingin tulang bukan miliknya. Meskipun Xiaoyan bisa menggunakannya, sangat sulit baginya untuk mencapai titik di mana dia memiliki kendali penuh. Namun, sedikit penyimpangan dalam kendali ini memiliki konsekuensi besar dalam penggabungan semacam ini, yang membutuhkan ketelitian yang ekstrim. Xiaoyan tidak tampak terlalu cemas dalam menghadapi kegagalan yang berulang kali terjadi. Hal ini menyebabkan Yao meletakkan kekhawatiran di dalam hatinya. Dia benar-benar takut bahwa anak kecil ini akan menemui jalan buntu di bawah tekanan waktu. Penggabungan api surgawi semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan dengan menjadi cemas. Semakin tenang seseorang, semakin baik efeknya. Jika seseorang cemas, dia mungkin kehilangan lebih dari apa yang dia dapatkan. Setelah 1 bulan eksperimen berulang seperti itu tanpa istirahat, sepertinya ada beberapa kemajuan dengan penggabungan ketiga jenis api surgawi. Namun, seekor burung pembawa pesan datang dari wilayah sudut hitam pada saat seperti itu, menyebabkan Xiaoyan tidak punya pilihan lain selain menghentikan eksperimennya saat ini. Semuanya telah beres, kita bisa pergi kapan saja. Catatan itu hanya memiliki 2 kalimat itu. Namun, kalimat yang satu ini menyebabkan Xiaoyan terdiam untuk waktu yang lama. Dia segera menghembuskan nafas panjang. Dia telah menunggu 3 tahun untuk hari ini. Daerah yang awalnya terpencil jauh di dalam pegunungan, tetapi tidak jauh dari Akademi Dalam. Tempat itu biasanya tidak ada orang, tetapi sekarang itu memiliki cukup banyak sosok manusia yang berkumpul pada saat ini. Banyak tatapan dilemparkan ke pria muda berjubah hitam yang tersenyum di depan. Suasana yang sedikit rendah terus berlanjut karena perpisahan yang akan segera terjadi. Apakah kamu memutuskan untuk pergi hari ini? Suqian menatap Xiaoyan di depan dan menghela napas panjang. Hehehe, masalah pengumpulan pembantu sudah diselesaikan saudara kedua. Jadi sudah waktunya aku pergi. Xiaoyan mengangguk sedikit. Tatapannya perlahan menyapu wajah-wajah yang dikenalnya di daerah pegunungan terpencil ini. Sesaat kemudian, dia tertawa perlahan dan berkata, "Alasan saya memanggil semua orang ke sini adalah karena saya tidak ingin berita kepergian saya tersebar di Akademi Dalam dan menyebabkan semua orang di gerbang PAN menjadi depresi." Wow, Hujia dan yang lainnya mengangguk pelan. Kepergian Xiaoyan yang akan terjadi
juga menyebabkan mereka merasa agak tertekan. Penatua pertama, terima kasih telah merawat saya beberapa tahun ini. Shoyan tidak akan melupakan bantuan ini. Shoyan sekali lagi membungkuk kepada Sukian dan berbicara dengan tulus. Sukian tersenyum dan mengangguk. Dia segera menepuk pundak Shoyan dan berkata, "Anak kecil, kamu harus berhati-hati dalam perjalanan ini. Aku akan mengirim seseorang untuk mengurus gerbang Xiao milikmu itu. Anda pasti dapat melihat gerbang Xiao yang lengkap saat Anda kembali lagi." Shoyan mengangguk sedikit. Dia mundur 2 langkah, menangkupkan tangannya ke arah semua orang, dan berkata dengan suara serius, "Semuanya, Shoyan tidak akan melupakan ikatan kita dari hidup bersama selama 3 tahun ini. Selama Shoyan masih hidup, siapapun bisa datang dan mencariku di Kekaisaran Jiyama jika kamu membutuhkan bantuanku di masa depan." Kata-kata Shoyan yang membawa sedikit temperamen wilayah sudut hitam membuat semua orang bahagia. Suasana tertekan karena perpisahan juga menjadi sedikit lebih santai. "Shoyan, kami akan pergi ke Jiyama untuk mencarimu. Setelah Ujie dan saya berhasil menerobos ke kelas doang, kami akan datang dan membantu Anda saat itu." Senyum hangat terungkap di wajah Wu Hao saat dia berbicara. "Shoyan pasti akan minum dengan kalian semua sampai kita mabuk. Itu sebagai permintaan maaf karena harus pergi terburu-buru hari ini." Shoyan tertawa terbahak-bahak. "Bisakah kita pergi?" Suara yang dingin dikirim dari puncak pohon. Semua orang mengangkat kepala mereka, dan hati mereka mengeluarkan pujian ketika mereka melihat wajah Medusa yang dingin dan indah. Mereka buru-buru memalingkan pandangan mereka. Wanita ini adalah seseorang yang bahkan ditakuti oleh seorang ahli seperti Sukian, apalagi orang lain. Shoyan tersenyum dan tidak terus menunda setelah mendengar desakan Medusa. Dia menangkupkan tangannya ke arah semua orang dan berbicara dengan tawa yang jernih. "Semuanya, hati-hati. Kami akan mengucapkan selamat tinggal di sini. Mari bertemu di masa depan jika kita memiliki ketertarikan untuk melakukannya." Shoyan menoleh ke arah samping Lin Yan, Lin Shuya, dan Liu Qing, dan juga Zian. Dia melambaikan tangannya dan berbicara, "Ayo kita pergi." Mereka berempat menganggukkan kepala saat mendengar suara Shoyan. Mereka segera menangkupkan tangan ke semua orang dan sayap doki mereka perlahan-lahan muncul di punggung mereka. Sayap mereka mengepak dan tubuh mereka perlahan naik ke langit. "Shoyan, hati-hati. Jangan sembrono jika menemui masalah." Shoyo akhirnya tidak bisa menahan diri untuk melangkah maju. Dia berbicara dengan mata memerah ketika dia melihat Shoyan memanggil sayap api hijau gioknya yang indah. Shoyan tersenyum dan berkata, "Saya akan mengirim seseorang untuk memberitahu Anda semua setelah saya menyelesaikan masalah di dalam Jiyama." Shoyan tersenyum dan mengangguk. Dia segera membalikkan tubuhnya dengan gagah dan mengepakkan sayap apinya. Tanpa penundaan, dia berubah menjadi sosok api hijau tua yang terbang menuju pegunungan yang dalam. Setelah itu, Medusa, Lin Yan, Zian, dan 2 lainnya mengikuti dari belakang. Semua orang menyaksikan sosok manusia secara bertahap menghilang dari pandangan, dan akhirnya menarik pandangan mereka beberapa saat kemudian. Mereka mendesah pelan satu sama lain. Mereka jelas tahu bahwa bahaya yang dihadapi Shoyan saat kembali ke Jiyama cukup besar. Sekte Mystic Cloud telah berdiri di Jiyama selama bertahun-tahun. Fondasinya kokoh dan tak tertandingi. Meskipun Shoyan mendapat bantuan dari orang yang kuat seperti Medusa, kemungkinan dia akan kesulitan mendapatkan keuntungan absolut. Apa yang menunggu Shoyan kali ini mungkin akan menjadi pertarungan yang intens dan sengit. Kemenangan atau kekalahan semuanya bergantung pada Shoyan. Elder pertama, bisakah Shoyan berhasil kali ini? Ujie menarik pandangannya dan tiba-tiba bertanya dengan suara lembut. Semua orang menatap ke arah Sukian yang berdiri dengan tangannya di belakang ketika mereka mendengar pertanyaan ini. Kekaisaran Jiyama tidak terlalu besar, oleh karena itu, di seluruh kerajaan mereka hanya memiliki satu faksi seperti Sekte Mystic Cloud. Karena warisan panjang Sekte Mystic Cloud itu bisa dianggap sebagai faksi yang cukup baik, bahkan ketika ditempatkan di benua barat daya.
Meskipun Shoyan memiliki bakat pelatihan yang luar biasa, landasannya terlalu lemah. Dia mungkin telah mengumpulkan cukup banyak orang kali ini, tapi masih belum diketahui siapa yang akan dikalahkan. Ekspresi Wu Hao dan yang lainnya menjadi agak suram ketika mereka mendengar Suqian berbicara dengan cara ini. Namun, mereka juga tahu bahwa itu tidak berguna terlepas dari seberapa besar mereka mengkhawatirkan Shoyan. Bahkan jika mereka mengikuti Shoyan ke Kekaisaran Jama, kemungkinan mereka hanya akan menjadi beban. Baiklah, kalian semua tidak perlu khawatir. Kita akhirnya akan tahu apakah dia berhasil atau gagal di masa depan. Jika Shoyan benar-benar menghancurkan sekte Mystic Cloud, kemungkinan besar namanya akan menyebar ke seluruh bagian barat daya benua ini. Suqian tertawa pelan. Dia segera membalikkan badannya dan perlahan berjalan ke Akademi Dalam. Di belakangnya, Wu Hao dan yang lainnya bertukar pandang sebelum mengikuti dengan ekspresi tertekan. Anak kecil, kali ini entah kamu berhasil atau tidak, Anda harus mengandalkan diri sendiri untuk segalanya. Mudah-mudahan kabar baik Anda akan menyebar dalam waktu singkat nanti. Langkah Suqian berhenti tepat saat dia akan memasuki hutan. Dia sekali lagi berbalik melihat ke arah di mana Shoyan menghilang dan menghela napas lega di dalam hatinya. Ada sosok manusia yang bergegas di puncak gunung yang tidak jauh dari kota Feng. Raungan binatang buas rendah sesekali terdengar. Pemimpin kedua, pasukan dari gerbang Xiao telah dikumpulkan. Menambahkan ini, kami memiliki total 8 ahli doang. Sebagian besar sisanya adalah pakar Dowling yang telah kami pilih secara ketat sesuai persyaratan. Tidak hanya mereka tidak takut mati, tetapi kebanyakan dari mereka berada di puncak kelas Dowling. Seorang pria berotot berbicara dengan suara yang dalam kepada pria yang berdiri di tepi puncak gunung. Pria itu perlahan menoleh saat mendengar kata-kata pria berotot itu. Dari sikapnya yang dingin dan tegas, jelas itu adalah Xiaoli yang telah mengumpulkan ahli di kota Feng. Dia melirik pria berotot sebelum menganggukkan kepala dan berkata, "Kamu telah melakukannya dengan cukup baik." Tatapan Xiaoli beralih ke lereng puncak gunung. Setelah mengucapkan kata-kata ini, ada lebih dari 100 sosok hitam diam-diam berdiri di sana. Di depan sosok hitam ini ada 7 sosok manusia dengan tinggi dan lebar yang berbeda. Dengan merasakan aura kuat yang samar-samar merembes keluar dari tubuh mereka, ketujuh orang ini sebenarnya adalah ahli dari kelas doang. Meski begitu banyak orang berkumpul di lereng gunung, tempat itu benar-benar sunyi. Perasaan tertekan yang samar menutupi sekeliling mereka. Bahkan raungan binatang buas yang dipancarkan dari hutan menjadi jauh lebih lemah. Apakah ada berita dari ketiga faksi besar itu? Mengapa mereka belum datang? Xiaoli mengalihkan pandangannya dari sosok hitam itu saat dia tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata, Ketiga Yao hendak menjawab setelah mendengar ini, ketika tawa perempuan terdengar di langit. Adik kecil Xiao benar-benar cemas. Kami akan membutuhkan setidaknya beberapa bulan untuk berjalan keluar dari wilayah Sudut Hitam. Jika kita tidak melakukan persiapan yang matang, bukankah rumah lama kita akan diambil oleh orang lain? Gelombang besar angin deras tiba-tiba terdengar dengan cepat. Setelah suara tawa itu terdengar, segera lebih dari 10 binatang terbang besar muncul dari langit yang jauh. Dalam beberapa kedipan, binatang terbang itu berhenti di puncak gunung ini dan banyak sosok manusia bergegas turun. Akhirnya, mereka semua bertebaran di atas pohon-pohon di sekitar. Kemungkinan ada setidaknya 100 orang. Masing-masing memiliki aura yang luar biasa. Jelas, mereka semua cukup kuat. 3 aura yang sangat kuat akhirnya bergegas turun dengan mengepakkan sayap Doki. Setelah banyak sosok hitam bergegas turun, akhirnya mereka digantung di udara di atas puncak gunung. Tatapan mereka menyapu barisan di belakang Xiaoli dan kejutan melintas di mata mereka. Mereka tersenyum dan berkata, "Adik Xiao benar-benar memiliki kemampuan. Sungguh di luar dugaan, Anda bisa mengumpulkan begitu banyak pakar hanya dalam waktu 1 bulan." Xiaoli tersenyum dan berbicara dengan sikap yang agak tidak peduli. Dengan status kakak ketigaku sebagai alkemis tingkat 6, tidak mengherankan jika dia memiliki kemampuan mengumpulkan seperti itu.
Mata Tiewu dan dua lainnya berkedip ketika mereka mendengar ini. Mereka segera tersenyum dan mengangguk setuju. Adik Xiao benar. Jika kepala Xiao bersedia untuk mengumumkan identitasnya sebagai alkemis tingkat 6, lupakan tentang beberapa doang. Kemungkinan bahkan elit Do Huang akan berkerumunan. Xiaoli tersenyum dan berbicara dengan suara lemah. Bolehkah aku tahu apa kekuatan orang-orang yang kalian bertiga bawa? Tiewu, Old Yengu dan Sumai bertukar pandang satu sama lain setelah mendengar kata-kata Xiaoli. Mereka segera tertawa dan berkata, masing-masing dari kita membawa 2 ahli doang. Termasuk diri kami sendiri. Ada 3 elit Do Huang. Sisanya adalah elit dalam faksi kami. Saya pikir mereka pasti tidak akan lebih lemah dari murid inti dari sekte Mystic Cloud. 6 doang. Ini tampaknya tidak cocok dengan status kalian bertiga di wilayah sudut hitam. Xiaoli secara acak tersenyum dan menjawab, Sekte Langit Gelap, Sekte Luosa, dan Sekte Singa Liar semuanya adalah faksi tingkat atas di wilayah sudut hitam. Sekarang, gaya mereka yang hanya membawa 2 ahli doang memang sedikit lemah. Adik kecil Xiao juga harus memikirkan kami. Wilayah sudut hitam tidak dapat dibandingkan dengan tempat lain. Jika kami membawa terlalu banyak ahli dari faksi kami, kemungkinan rumah lama kami akan dibersihkan oleh orang lain saat kami kembali. Sumai dan 2 lainnya tanpa daya berkata. Xiaoli mengurutkan kening dan hanya bisa menganggukkan kepalanya. Kata-kata ini memang benar. Oleh karena itu, tidak banyak lagi yang bisa dikatakan. Beruntung ketiga orang ini semuanya ahli di kelas Do Huang dan dapat dianggap sebagai bantuan terbesar. Adik kecil Xiao, orang-orang kita sudah tiba. Bolehkah saya tahu mengapa kepala Xiao belum muncul? Yengu tua tertawa dan tiba-tiba bertanya saat pandangannya menyapu ke segala arah. Sumai dan Tiewu juga menatap Xiaoli setelah mendengar kata-kata Old Yengu. Kali ini, mereka akan melakukan perjalanan jauh ke Jiama untuk melawan faksi seperti Mystic Cloud. Jika Xiaoyan tidak ada, mereka tidak akan memiliki keberanian untuk pergi. Saya sudah memberitahu saudara ketiga. Xiaoli tersenyum. Namun, sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, tawa yang samar dengan cepat dikirim dari langit. Sebelum bergema di puncak gunung ini, gelombang suara angin yang deras segera muncul tidak lama setelah tawa terdengar. Segera, beberapa sosok manusia muncul di tepi langit. Dalam beberapa kedipan, mereka telah berkedip dan muncul di puncak gunung. Pemuda berjubah hitam di depan mengangkat kepalanya ke Tiewu dan 2 lainnya. Kemudian tertawa ketika sosok manusia muncul. Maaf, sudah merepotkan semua orang untuk menunggu di sini. Cerita pun berakhir. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.